Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rifat, dari kelas 08 TPLK 001 dengan NIM 2010 11 45 0221. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema piracy, fenomena kejahatan di era digital pada saat ini. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang definisi, bentuk-bentuk, serta dampak dari fenomena pembajakan digital. Selain itu, kita juga akan membahas tren kasus, profil pelaku, hingga upaya penanganan dan pencegahan yang telah dilakukan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang tantangan digital yang dihadapi saat ini. Dalam dunia digital yang semakin terhubung, fenomena pembajakan atau piracy telah menjadi tantangan global yang sangat mengkhawatirkan. Dengan lebih dari 60% populasi dunia kini telah mengakses internet. Potensi kerugian akibat pembajakan digital diperkirakan mencapai hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Dari industri hiburan hingga perangkat lunak, dari konten kreatif hingga data pribadi, piracy telah berevolusi menjadi tantangan multidimensi yang mempengaruhi berbagai sektor. Praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam inovasi, kreativitas, dan keamanan digital. Sebenarnya apa sih itu piracy itu? Piracy adalah tindakan ilegal yang melanggar hak cipta dengan memproduksi atau mendistribusikan salinan karya tanpa izin. Dalam konteks digital, ini mencakup penggandaan, penyebaran atau penggunaan konten berhak cipta tanpa membayar atau mendapat persetujuan dari pemegang hak. Menurut World Intellectual Property Organization atau WIPO, piracy telah melanggar konvensi internasional tentang hak kekayaan intelektual dan dapat dikenakan sanksi hukum dan pidana. Bentuk-bentuk piracy. Bentuk piracy itu ada berbagai macam bentuknya, seperti pembajakan software, film, musik, buku, dan konten digital lainnya yang umum terjadi. Software piracy mencakup penggunaan lisensi palsu atau berbagi aplikasi secara ilegal dan palsu. Streaming dan unduhan ilegal untuk film dan musik melalui situs web tidak resmi adalah bentuk umum piracy dalam dunia hiburan, dalam bidang hiburan. Dampak piracy, apa sih sebenarnya dampak piracy dalam kehidupan kita sehari-hari? Piracy itu sangat merugikan, seperti industri kreatif bisa menurunkan pendapatan dan menghambat inovasi. Dampak itu tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Secara ekonominya itu, industri musik global kehilangan sekitar 12, miliar dolar per tahun. Sementara industri film mengalami kerugian lebih dari 20 miliar US dollar. Pembajakan juga mengancam keamanan pengguna karena sering terkait dengan malware dan virus dan juga pencurian data. Dari sisi sosialnya, piracy mengurangi motivasi kreator untuk menghasilkan karya baru dan menurunkan kualitas konten yang tersedia untuk publik. Hal ini juga berdampak pada lapangan pekerjaan di industri kreatif dan menurunkan pendapatan pajak negara. Tren kasus piracy analisisnya secara 10 tahun terakhir mulai dari tahun 2014 sampai 2024. Pada tahun 2014, kasus piracy masih relatif terbatas. Namun, mulai menunjukkan tren peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Pada 2018, kasus piracy jumlahnya itu meningkat drastis, terutama didorong oleh kemudahan akses konten digital dan pertumbuhan pengguna internet. Pada 2022, pada era COVID waktu itu, pandemi COVID memicu lonjakan kasus piracy akibat pembatasan sosial dan peningkatan konsumsi konten digital. Dan yang terakhir pada 2024 atau pada tahun ini, diperkirakan kasus piracy akan semakin sulit dikendalikan jika tidak ada upaya komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Profil pelaku piracy, motivasi, modus, dan jaringan. Motivasi pelaku, mayoritas pelaku terdorong oleh keinginan memperoleh konten secara gratis atau tanpa membayar sepeser pun.
Dan modus operandinya itu pelaku menggunakan berbagai teknik seperti pembajakan, sharing ilegal, phishing, peretasan untuk mengakses konten secara ilegal. Jaringan pelaku terkadang terlibat dalam jaringan sindikat yang terorganisir, memanfaatkan teknologi canggih untuk skala operasi yang lebih luas. Profil demografis. Pelaku piracy umumnya dari berbagai kalangan, terutama terutama generasi muda atau generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital. Objek sasaran piracy itu biasa membajak perangkat lunak seperti pembajakan software, itu juga menyasar konten hiburan seperti film, musik, buku elektronik yang digunakan secara gratis dan ilegal tanpa izin. Dan juga ada karya ilmiah seperti jurnal, buku teks, materi akademik dan lainnya yang digunakan para akademisi untuk menghemat biaya yang digunakan. Yang terakhir itu karya seni seperti gambar, ilustrasi, dan desain grafis seringkali dicuri dan digunakan tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus piracy dari mulai cerita-ceritanya seperti kasus pembajakan film, seperti sebuah film box office dirilis secara ilegal dan internet hanya beberapa jam setelah premiernya di bioskop dan merugikan pendapatan studi film. Yang kedua itu seperti pembunuhan server perusahaan. Yang ketiga itu penjualan buku bajakan. Yang terakhir itu pemalsuan merchandise resmi. Penanganan hukum yang sudah dilakukan dalam kurun 5 tahun terakhir. Kasusnya sekitar ada kurang lebih 50.000 kasus, dan yang setelah diselesaikan itu baru sekitar 50%. Dan peningkatan hukuman itu baru sekitar 2 kali lipatnya. Meskipun telah ada upaya penegakan hukum, penanganan kasus piracy masih menghadapi berbagai tantangan. Hukuman yang lebih berat, kerjasama internasional, dan peningkatan kesadaran publik diperlukan untuk menekan angka piracy secara efektif. Baik, fenomena piracy di era digital merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dari berbagai pemangku kepentingan. Kompleksitas ini mencakup berbagai aspek teknologi yang berkembang, dimensi sosial ekonomi yang beragam, serta tantangan jurisdiksi lintas negara yang semakin rumit. Upaya pencegahan dan penegakan hukum terus diajukan dan digiatkan, disertai dengan inovasi model bisnis, teknologi, dan edukasi masyarakat. Diperlukan strategi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi terbaru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) dan blockchain untuk melindungi hak cipta digital. Di masa mendatang, tantangan piracy akan terus berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif dalam menghadapi ancaman digital yang semakin canggih. Investasi dalam penelitian dan pengembangan, peningkatan kesadaran publik, serta penguatan kerangka hukum internasional adalah menjadi kunci dalam memerangi piracy secara efektif. Mungkin itu saja pembahasan atau pemaparan materi tentang piracy. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.